طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم آت نفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam menyucikan jiwa kita. Melalui ikhtiar kita mempelajari akan pentingnya hakikat penyucian jiwa sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah, tata cara yang berada di dalam syariat agama kita. Nah, teman-teman semua, pagi hari ini kembali kita melanjutkan rutinitas kita, maka tak lupa lisan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang terbaik dari mensyukuri segala nikmat Allah yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, bahkan nikmat waktu luang. Nah, maka kita pergunakan kembali ya nikmat-nikmat tersebut untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi seperti ini. Dan di waktu yang penuh dengan keberkahan ini ya, tepatnya hari hari Jumat. Naam ya, ba'da subuh. Teman-teman dimanapun berada, baik yang terhubung melalui platform aplikasi Zoom maupun ya YouTube, ya, bagi teman-teman yang menyimak atau mendengarkan rekaman ini, semoga Allah berkahi kita semua maupun ya teman-teman dimanapun berada. Tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke kaidah yang keempat teman-teman semua. Kaidah yang keempat ini adalah ittikhadhu al-uswah wal qudwah. Naam, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya teladan. Ya, jadi pada kaidah yang keempat ini membicarakan tentang apa? Ketika kita ingin menyucikan jiwa, nah, ingin membersihkan diri kita dari segala penyakit-penyakitnya, maka kita harus mengambil seseorang untuk kita jadikan apa? Teladan. Dan di sini penulis Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala menaruh ayat yang sangat luar biasa di sini ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, nah, pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun, sebagai uswah, yaitu apa? Teladan. Ini Allah sendiri yang katakan teman-teman. Bahkan uswah ini disifati dengan sifat hasanah yang baik, sangat baik. Namun liman kana yarjullah, bagi siapapun yang mau berharap kepada Allah wal yaumal akhir, nah, dan hari akhir, wa dzakarallahu katsira, dan yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah.
Mana yang menjadi syahid kita di sini? Oh, yang menjadi syahid pembahasan kita itu adalah Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan. Maka ketika kita menghampiri ayat demikian, kita harus benarkan. Dan pembenaran itu harus dibuktikan. Dibuktikannya itu kecintaan kita dan menjadikannya Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya teladan untuk kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan meniru apa yang telah beliau lakukan, dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan terkait ayat tadi. Kata beliau, "Nah, hadhil ayatu al-karimatu, ayat yang mulia ini aslun merupakan asal kabirun yang besar fit ta'assi, ya, fit ta'assi dalam meniru atau meneladani atau juga mencontoh bi Rasulillah, sosok dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi di dalam ucapan Nabi Muhammad, wa af'alihi dalam perbuatan Nabi Muhammad, wa ahwalihi dan berbagai keadaan yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau itu adalah barometer. Nah, seseorang itu berkehidupan. Jadi segala hal yang melekat pada diri Nabi Muhammad itu merupakan kebaikan. Kalau kita ingin disertai dan kebaikan menyertai kita, nah maka kita harus meniru sosok Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang sangat luar biasa ketokohannya. Seorang yang zuhud lagi tawadu, ahli ibadah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, qala qaumun, telah berkata sekelompok orang, ala ahdin nabi, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahdi itu artinya masa, ya. Apa yang dikatakan inna? Nah, inna di sini inna plus nahnu, ya. Kami mencintai Rabbana, kami mencintai Rabb kami. Ini kata sekelompok orang nih. Ya, ini kata sekelompok orang yang perkataannya ini disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka kemudian ketika itu apa? Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung anzala, menurunkan ayat, ya. Menurunkan ayat ini yang bunyinya adalah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat yang luar biasa, Masya Allah. Ya, ayat ini disebut juga ayat mihnah, teman-teman. Ya, disebut juga ayat mihnah, yaitu ayat untuk menguji. Betul nggak kecintaan yang terlafazkan melalui lisan mereka tadi? Dan ini pun, ya, diberikan juga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, ini adalah perkataan Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan apa? Naam, in kuntum tuhibbunallah, ya. Jikalau betul kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Berarti simpel dan mudah, ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara turunnya cinta Allah kepada hambanya, yaitu di mana hamba tersebut senantiasa iqtida, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya. Nah, maka di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar,
Fattiba'u ar-rasuli. Nah, maka ittiba' itu artinya mengikuti. Maka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assi bihi. Nah, ta'assi itu artinya apa? Mencontoh. Dan mencontoh bihi kepada Nabi Muhammad SAW dalilun. Merupakan apa? Dalil. Nah, penunjukan ala sidqi mahabbatillah. Menunjukkan atas jujurnya cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terambil dari ayat tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, ini kaidahnya teman-teman. Kaidah yang sangat bagus dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, li'anna tiba'a wal iktida'a, karena mengikuti dan mencontoh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya ikut dan mencontoh Nabi Muhammad, wasayra, dan berjalan, naam, ala, ya, minhajihi al-qawimi, naam, ya, dan berjalan di atas jalan-jalannya yang lurus. Naam, minhaj, minhaj itu jamak dari manhaj, ya, manhaj itu adalah metode. Ya, minhaj ini apa? Metode-metode atau jalan-jalan ala minhajihi al qawimi, di atas jalannya yang lurus. Nah, huwa ainut tazkiyah. Masya Allah. Nah, jadi mengikuti Rasul, mencontoh Rasul dan berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu merupakan ainut tazkiyah. Apa arti dari ainut tazkiyah? Penyucian itu sendiri. Jadi ketika seseorang itu ingin menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jiwa yang dekat dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang harus ditempuhnya adalah mengoreksi peribadahannya. Apakah dia jauh dari tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya, maka ketika dikoreksi dia dapati demikian, maka dia harus kembali kepada Allah, bertaubat, berdoa, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ya, dengan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan maupun perintahkan. Bukan dengan cara-cara yang menjauhkan diri dari sunnah Nabi. Melakukan, bertapa, ya, menyendiri. Nah, ini cara-cara yang dihadirkan oleh orang-orang Barat, ya, yang notabene kafir, yang tidak berislam sedikit pun. Maka dia akan berikan treatment-treatment kepada jiwa yang bisa menjauhkan, ya, kita dari pencipta kita. Nah, ya, melatih yoga, diam gitu, mengkosongkan pikiran, Allah musta'an. Ya, apakah boleh mengkosongkan pikiran? Gak boleh. Ingat surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, syaitan itu akan membisikkan jiwa-jiwa yang apa? Kosong mengingat Allah. Maka oleh sebab itu jiwa kita nggak boleh kosong dari mengingat Allah. Kalau kita kosongin pikiran kita, nah itu setan masuk dan segala macam. Ini bahaya sekali ya. Maka di sini dijelaskan dan disampaikan kembali secara tegas oleh Syekh Abdul Razak, wala yumkinu al-wusulu, maka nggak mungkin, ya, bisa sampai ilaiha kepada penyucian jiwa bigoiri maja'a bihir rasul, ya, naam, dengan selain apa yang telah dibawa oleh Rasul. Nggak mungkin bisa sampai kepada penyucian jiwa yang hakiki. Taib. Nah, di sini beliau bawakan di antara kasus-kasus yang pernah beliau amati. Naam. Wa yuhdithu a'immatud dolal. Naam. Dan telah terjadi, ya, dan akan terus ada para penyeru-penyeru kesesatan, a'immah itu jama' dari imam, ya, penyeru-penyeru kesesatan fi kulli zamanin, kata Syekh, ya, di setiap zamannya. Kan ini merupakan rintangan, ya, tantangan kepada umat Islam. Naam, yang dia berpegang teguh kepada tali Allah dan juga sunnah Rasulnya. Naam.
Tadi Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, di mana mereka para a'immatud dhalal, penyeru kesesatan ini yuhditsu turuqan. Nah, ya, turuqan ini maf'ul bih dari yuhdis. Maka dia dinasab tuh. Turuk itu bentuk jamak dari torik, jalan-jalan, jalur-jalur. Jadi para penyeru kesesatan ini seringkali membuat jalan-jalan mungkaroh yang mungkar, yang tak ada sedikit pun landasan dalam syariat Islam, yang dimana yudda'a. Nah, mereka semua atau jalan-jalan yang dia bikin itu diklaim fiha annaha tuzakin nufusa. Bahwasanya jalan-jalan mungkar yang dia adakan tadi bisa menyucikan jiwa. Ini klaim dari mereka. Dan juga klaimnya lagi tidak cukup hanya sampai di situ. Nah, mereka mengatakan dan mereka mengklaim tuhadzibu al-quluba, ya, bisa menjernihkan hati. Tuhadzib itu apa? Menjernihkan. Taib. Wa tuqawwi as-silata billah. Masya Allah. Kemudian mereka pun mengklaim bahwasanya cara yang mereka buat, cara-cara yang mungkar tadi, ya, tuqawwi as-silata billah, bisa menguatkan hubungan dengan Allah. La haula wala quwata illa billah, ya. Ila ghairi dzalika mimma yuqal. Nah, kepada hal-hal, ya, di antara yang dia katakan intinya lah. Wa yasuna, na'am. Nah, di sini mereka yaitu a'immatud dhalal, na'am, yusuna, memberikan wasiat-wasiat, ya. Nah, ini di antaranya nih. Nah, ya. Wa yusuna bil inqita' anil jama'at. Nah, mereka memberikan kabar, informasi, atau juga memerintahkanlah, mewasiatkan, menyarankan, menganjurkan. Ini anjuran-anjuran dari mereka agar mendapatkan penyucian jiwa yang hakiki, padahal la, ya. Disuruh apa? Inqita'. Apa itu inqita'? Mengisolir diri. Mengisolir diri ini apa? Menyendiri. Ya, berpisah anil jamaat, dari apa namanya? Keramaian. Taib nama, ya. Wal khalwah fi amakin muzlimatin fi amakina. Nah, wal khalwah, dan juga menyendiri fi amakina, di tempat-tempat muzlimatin, yang gelap. Masya Allah. Ini, ya, untuk apa? Begitu. Nah, ya. Wa taradadu azkar khassah, dan mengulang-ulang zikir-zikir yang khusus. Naam, ya, ratusan, ribuan, ya, jutaan kali. Naam, ini baca wirid ini dan segala macamnya. Baik. Nah, kita lihat kadangkala perkara-perkara seperti ini menyusahkan kita, padahal adinu yusrun. Agama Islam ini mudah. Jangan sampai kita mempersulit. Nah, dan jangan pula dimudah-mudahkan. Jadi sesuai dengan porsinya. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Nah, ya, apa yang telah disyariatkan memang betul, ya. Zikir, ya, itu ada yang mutlak dan zikir itu ada yang muqayyad. Nah, ya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad maksudnya apa? Terikat dengan waktu-waktu tertentu, ya. Nah, zikir itu ada banyak bentuknya. Al-Quran itu juga zikir. Allah sebutkan kan, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, akan menjadikan diri kita ingat terus kepada Allah. Nah, begitu pula kalau kita melihat sholat, sholat itu juga Allah sebut sebagai apa? Zikir. Sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Toha ayat 14 Allah katakan apa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Naam. Ya. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian di surah An-Nisa surat yang keempat ayat 103, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat baik itu adalah zikir juga. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, na'am. Fadhkurullaha, selepas salat kita zikir. Itu kan kalimat thayyibah yang kita bacakan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Nah, kemudian juga doa itu sendiri, na'am. Baik doa-doa
dari lafaz yang telah diajarkan Rasulullah maupun doa kebutuhan kita, doa masalah. Jadi doa itu nanti ada dua, doa ibadah, ada doa masalah. Nah, ya, doa masalah itu nanti juga ada yang telah ada redaksinya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi, dan ada juga yang berasal dari kita sendiri, seperti kita menggunakan bahasa Indonesia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami keberkahan. Nah, ya, nah itu kita meminta agar hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Itu juga adalah zikir bentuknya. Nah, wadhkur rabbaka fi nafsika itu di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 205. Nah, karena itu semua nanti ujungnya di surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingat Allah Subhanahu wa taala tentu bisa dicapai dengan cara-cara yang telah disyariatkan. Adapun dengan cara-cara yang diklaim seperti tadi, nah mereka mengatakan bisa ingat Allah, bisa jadi itu merupakan apa? Tipu daya syaitan. Nah, wa alfazin muayyanin, mereka mengklaim dengan adanya lafal-lafal yang tertentu harus diucapkan agar bisa jiwa itu suci. Nah, intinya apa? Yaz'umu. Naam. Atau yuzaimu. Nah, ia menyangka annaha tuzaki wa tuhadzibu wa turabbin nufusa. Hal-hal tadi mengulang-ulang zikir-zikir khusus. Naam, ya, maksudnya dia mengadakan atau membuat lafal-lafal zikir tertentu. Nah, dengan jumlah sekian. Nah, intinya kalau jumlahnya nggak sekian, nah, dan itu tidak ada asal dan demikiannya. Nah, ya, maka kamu bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Taib. Ya. Nah, ini sekalipun ada, ya, sekalipun, nah, yang benarnya itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, begitu. Nah, nah itu memang ada dianjurkan, tapi tidak ditentukan jumlahnya. Nah, ada juga hadis dan riwayat yang menentukan. Tapi ada juga yang tidak ada riwayatnya, kemudian dibuat-buat sendiri. Nah, nah ini yang harus diwaspadai dan diperhatikan bersama. Dan inilah pentingnya mempelajari ya ilmu-ilmu keislaman agar tidak salah dalam beribadah. Nah, ila ghairi dzalika minad da'awa al-batilah, ya. Nah, kepada selain-selain hal tersebut dari klaim-klaim yang batil. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim ya rahimahullahu taala mengatakan tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdan wa asyaddu, kata beliau bahwasanya penyucian jiwa itu merupakan perkara yang paling sulit dari mengobati badan. Ya, wa asyaddu, bahkan lebih susah lagi. Nah, badan sakit, luka, nah itu mudah. Kasih betadin atau ini ya ada rasa sakit-sakit, nah ya, tapi tidak terlalu berkepanjangan. Namun ketika jiwa sudah sakit, itu sulit sekali untuk diobati. Maka seringkali ya penyakit-penyakit fisik raga gitu, itu bisa disebabkan dengan apa namanya? Penyakit-penyakit hati yang berlebih, ya, jiwa yang tidak sehat dan yang semisalnya. Nah, maka di sini faman zakka nafsahu biryadah wal mujahadati wal khalwah allati lam yaji bihar rusul. Naam, ya, maka siapapun yang menyucikan jiwanya biryadah dengan latihan-latihan tertentu, wal mujahadah, naam, ya, sungguh-sungguh, wal khalwah, dan juga bersendiri bersepi-sepi, allati lam yaji, yang cara-cara tersebut tidak datang biha ar-rasulu, naam, ya, ar-rusulu, naam, ar-rusul, para rasul tidak apa namanya mengajarkan hal tersebut. Nah, itu permisalan dari Al-Imam Ibnul Qayyim di sini seperti al-marid, seperti orang sakit, alladzi yu'alliju,
yang dia mengobati nafsahu, naam, dirinya, biraihi, dengan pikirannya sendiri. Masya Allah. Nah, sebagaimana orang sakit, ya, fisiknya sakit. Nah, kemudian dia mengobati dengan apa namanya? Pikirannya sendiri. Tidak pergi ke dokter, kepada yang ahli. Nah, maka di sini langsung dipertanyakan. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifat tabibi. Ya, dan di mana letak pengetahuannya daripada pengetahuan seorang dokter? Maksudnya lebih baik mana pengetahuan kita ketimbang pengetahuan dokter terhadap, ya, permasalahan penyakit-penyakit fisik. Nah, tentu pemahaman dan pengetahuan seorang dokter lebih tinggi. Yang notabene memang spesialis fokus pembelajarannya di sana. Kecuali kalau memang kita dokter juga. Baik. Itu permisalan yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Maka di sini dikatakan far rusulu, maka para rasul itu adalah atibbaul qulubi. Masya Allah, ya. Dokter hati. Nah, dokter hati. Maka kalau kita ingin menyembuhkan hati kita dari berbagai penyakit, kita lihat pembelajaran-pembelajaran yang telah dibawa oleh para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan di sini dikatakan oleh Syekh, ya, fala sabila ila tazkiyatiha, maka tidak ada jalan sedikit pun ila tazkiyatiha, untuk menyucikan jiwa, wasolahiha, dan juga untuk memperbaiki jiwa tersebut, ila min tarikihim, kecuali naam, dari jalannya para rasul. Himnya kembali kepada para rasul, kecuali dengan mengikuti dan meniti para jalannya rasul Allah. Wa ala aidihim. Naam, wa ala aidihim. Dan penyucian jiwa dan tata cara yang benar ini hanya ada pada mereka semua. Wa bimahdi al-inqiyadi wa taslim. Ya. Ya, dan dengan memurnikan bimahdi, mahdi itu adalah pemurnian, nah, dengan memurnikan apa? Inqiyat wa taslim, yaitu apa? Ketundukan dan juga penyerahan diri kita kepada siapa? Nah, kepada Allah. Nah, ini lihat, dengan kemurnian, ketundukan, dan juga penyerahan yang ada pada mereka. Nah, baik. Nah, maksudnya apa? Kita ikut. Nah, mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-musta'an. Ya. Allah lah tempat memohon pertolongan. Wa aidan, dan juga fajami'ul a'mali, maka seluruh amalan allati laisa 'alaiha amrun nabi, yang tidak ada dasarnya perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mardudatun, di sini kata Syekh, ya, yaitu apa? Ter tertolak, naam, ala sahibiha, atas pelakunya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan, siapapun yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak atas pelakunya, ya. Ai mardudun ala sahibihi, yaitu tertolak atas pelakunya. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah, al-Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala an, berkata, inna Rasulullah, nah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, huwa al-mizanu al-akbaru. Nah, mizan akbar. Mizan itu timbangan. Timbangan berarti di sini maksudnya adalah barometer. Ya, tolak ukur, ya, yang terbesar dalam kita berkehidupan, baik dari sisi muamalah, dari sisi interaksi antar sesama, dari sisi bermasyarakat, bersosialisasi, hatta sekalipun yang terpenting dari itu semua adalah sisi peribadahan, kita harus meneladani dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, baik dari sisi berpakaian dan yang semisalnya. Nah, fa'alaihi tu'radu al-asya. Nah, ya, kenapa? Karena kepada beliaulah segala sesuatu itu diukur, tu'radu artinya apa? Diukur. Nah, ala khuluqihi, ya.
Nah, wasiratihi, nah, baik sirahnya perjalanan Nabi Muhammad SAW, hadihi penunjukan ya. Nah, di, di, di sini kembali kita lihat fama wafaqaha fahuwal haq. Nah, maka yang sesuai dengan contoh apa yang telah Nabi bawakan, maka dia adalah al-haq, kebenaran. Wa ma khalafaha, dan yang menyelisihinya fahuwa al-batil, maka itu kebatilan. Walihada di sini dikatakan, na'am, menjadi penutup daras kita pagi hari ini. Nah, ya. Walihada, dan oleh karena ini, wajaba ala man aroda, wajib atas man siapapun, ya, siapapun aroda yang menginginkan tazkiyata nafsihi, ya, sucinya jiwanya. Nah, maka dia harus yujahida nafsahu, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Nah, alat ittibai, untuk ikut, ya, mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan. Walik tidak, wa ta'asi, sama semua maknanya, mengikuti, mencontoh, meneladani, ya, meneladani, mencontoh, dan juga mengikuti siapa? Rasulullah, bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini penting sekali wal hadzru, dan waspada. Naam, minal muhdasat, dari perkara-perkara baru yang diadakan. Nah, terlebih dalam perkara ibadah. Taib. Wal mukhtara'at, ya, mukhtara'at itu apa yang dibuat-buat, ya, sesuatu yang dibuat-buat, buat taraik, nah, dan jalur-jalur atau cara-cara, ya, al-mubtadi'at. Nah, yang baru juga sama, ya, allati yudda'a, yang hal tersebut diklaim. Yudda'a itu artinya apa? Diklaim, naam, oleh siapa? Arbabuha, nah, para pemimpin-pemimpinnya atau yang melakukan hal tersebut tadi, annaha tuzaki an-nufusa, bahwasanya dia bisa menyucikan jiwa, padahal tidak. Nah, kesimpulannya padahal apa? La, semuanya itu, nah, hanya bisa, ya, didapatkan dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, karena di sini dikatakan apa? Wala yumkinu al-wusul, maka nggak mungkin bisa sampai ilaiha, kepada penyucian jiwa. Nah, dengan selain apa? Yang datang dari Rasulullah. Nah, maka kalau kita ingin suci jiwanya, harus, ya, menggunakan cara-cara yang datang dari sisi Rasulullah. Nah, ya, maupun yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok pagi, yaitu kaidah yang ke-5. Nah, kaidah yang kelima, kita akan berbicara tentang takhliyah wa tahliyah. Jadi tazkiyah atau penyucian jiwa itu nanti ada dua, yaitu takhliyah dan tahliyah. Taib. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.